teman-teman, saya Dimas Wahyudno Saputra dari Departemen Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Diponegoro sebagai salah satu peserta kuliah kerja nyata Tim 2 Undip 2021. Desa Jatipuro merupakan salah satu wilayah yang terletak di Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Desa Jatipuro sendiri merupakan salah satu desa di Kabupaten Karanganyar yang memiliki potensi pertanian. Hal ini didukung dengan adanya lahan yang subur, sehingga menunjang produktivitas hasil pertanian. Dengan kondisi lahan tersebut, tidak mengherankan jika penduduk di Desa Jatipuro bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu, ada pula yang berprofesi sebagai pedagang, PNS, guru, bidan atau perawat, TNI Polri, buruh, dan Desa Jatipuro yang memiliki lahan sawah dan tanah kering sehingga mayoritas berpencarian petani, produk yang dihasilkan pun sangat beragam. Ada padi, ketan, jagung, kacang tanah, dan lain-lain. Beralih ke bagian sosial budaya, masyarakat Desa Jatipuro masih tergolong rukun dan damai. Antara masyarakat satu dengan yang lain selalu menjaga komunikasi dan saling menghormati. Selain itu, ada salah satu tradisi yang masih dijalankan hingga saat ini, yaitu upacara adat Wahyu Kliwih, di mana digelar setiap pertengahan tahun bulan Muharram atau bulan Suro dalam kalender Jawa. Kegiatan upacara ini dilakukan dengan menyebarkan makanan tradisional berupa apem. Hal ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa. Selain itu, masyarakat Desa Jatipuro juga masih bergabung ke dalam kelompok-kelompok seni, baik itu karawitan maupun pewayangan. Halo rekan-rekan semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Selanjutnya di sini akan ada penjelasan mengenai program kerja yang dibawa oleh saya sendiri, Dimas Wahyudno Saputra, dari Departemen Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Diponegoro sebagai peserta dari kuliah kerja nyata Tim 2 Undip 2021. Sebelum menuju ke penjelasan program kerja yang akan dibawa, alangkah baiknya kita mengetahui permasalahan desa yang sedang dihadapi. Yang pertama, mengenai program kerja pertama yang akan diangkat, yaitu mengenai COVID-19. Di sini permasalahannya adalah masih adanya masyarakat yang kurang paham mengenai protokol kesehatan dan juga kesadaran masyarakat yang masih kurang mengenai protokol kesehatan ini sendiri. Hal ini diketahui dari pengamatan yang dilakukan, di mana masyarakat cenderung terkadang tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, dan bahkan ada beberapa yang mengabaikan kesehatan. Dari situ, maka nanti akan dirincikan bagaimana cara menyadarkan masyarakat. Yang kedua, untuk program kerjanya mengenai SDGs atau pembangunan berkelanjutan. Di sini mengambil poin tentang kesehatan masyarakat, di mana permasalahannya adalah banyaknya masyarakat yang mengalami keluhan. Beberapa keluhan itu adalah keluhan otot dan juga tulang karena mereka bekerja. Dikarenakan di Desa Jatipuro RT 16 RW 6 ini kebanyakan adalah buruh dan buruh tani atau petani, mereka sangat sering menggunakan kekuatan otot mereka untuk mengangkat-angkat barang. Selanjutnya, mengapa bisa terjadi hal ini? Karena belum adanya pemahaman mengenai ilmu ergonomi yang dapat membantu mereka. Dari keempat permasalahan ini, nantinya akan dirumuskan menjadi beberapa program kerja yang akan dibawakan. Berikutnya, ini adalah program kerja yang dibawakan KKN Tim 2 Undip 2021 Desa Jatipuro RT 16 RW 6. Program kerja yang pertama mengenai COVID-19 dengan judul Pemberdayaan Industri Rumah Tangga Pembuatan Masker Kain yang dapat digunakan untuk double mask. Pada program kerja ini terdapat dua subprogram kerja yang dilaksanakan. Yang pertama, pemberdayaan industri rumah tangga. Penjahitan. Di sini terdapat industri rumah tangga penjahitan
yang hanya beroperasi apabila ada pesanan dari customer, atau produk yang mereka hasilkan adalah made by order. Nah, dari sini ternyata saat pandemi mereka mengalami banyak sekali kekurangan pemasukan dikarenakan sepinya orderan. Nah, dari sini diberdayakan industri ini dengan pembuatan masker kain, melakukan edukasi betapa pentingnya penggunaan masker dan betapa pentingnya masker kain ini yang dapat menjadi produk yang dapat mereka hasilkan sendiri, sehingga mereka dapat mendirikan brand sendiri. Yang kedua, itu melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan double mask. Seperti saran dari CDC, penggunaan double mask ini dianggap lebih efektif dikarenakan penyaringan udara yang dilakukan lebih dari 80% dan lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan satu masker medis atau satu masker kain. Nantinya pelaksanaan edukasi ini akan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan program kerja yang kedua. Berikutnya, kita menuju ke program kerja yang kedua dengan tema SDGs dengan judul Edukasi kepada Masyarakat mengenai cara menjaga kesehatan diri di lingkungan sekitar. Dikarenakan banyak sekali masyarakat yang masih kurang peduli dengan kesehatan dan bahkan banyak sekali keluhan dari mereka mengenai otot dan juga tulang. Di sini di desa Jatipura RT 16 RW 6 banyak sekali masyarakat yang bekerja sebagai petani, buruh pasar, ataupun buruh tani itu sendiri. Sehingga banyak dari mereka yang bekerja mengandalkan kekuatan otot mereka. Dan karena kurangnya pengetahuan mereka mengenai ilmu ergonomi yang dapat mencegah hal itu, maka banyak sekali keluhan yang dirasakan. Berangkat dari situ, kami menyusun poster yang nantinya akan membantu proses edukasi kepada masyarakat. Berikut ini adalah dokumentasi dari program kerja pertama, pembuatan masker. Di sini pembuatan masker sangatlah mudah, dapat dilakukan di rumah. Yang perlu kalian lakukan hanyalah yang pertama, itu buat pola masker di atas kertas, karton, ataupun kardus. Berikutnya, jiplak pola tersebut di atas kain, lalu gunting. Setelah polanya jadi, kemudian jahit masker dan tambahkan pengait untuk dikaitkan di telinga. Mudah bukan? Untuk pelaksanaan edukasi mengenai double mask dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan program kerja kedua. Oh iya, program kerja pertama ini dilaksanakan pada minggu ketiga. Selanjutnya, ada program kerja kedua yang dilaksanakan pada minggu keempat. Pelaksanaan program kerja kedua ini dilakukan secara door to door. Mengapa demikian? Dikarenakan ilmu ergonomi lebih mudah dipahami apabila dipraktekkan. Dan apabila ilmu ini dipraktekkan secara langsung akan lebih efektif. Tidak digunakan metode video dikarenakan ada beberapa masyarakat yang sudah tua atau sepuh sehingga mereka kurang memahami cara kerja teknologi terbaru, sehingga lebih baik dilakukan door to door. Selain itu, pada pelaksanaan program kerja kedua ini dilakukan juga pembagian masker yang telah dibuat dan hand sanitizer, serta dilakukan edukasi mengenai penggunaan double mask kepada masyarakat. Dari pelaksanaan keseluruhan program kerja tadi, dilakukan evaluasi dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat. Dari hasil kuesioner yang telah dibagikan, terdapat setidaknya lebih dari 50 masyarakat memahami mengenai penggunaan double mask dan juga memahami mengenai materi edukasi hidup sehat yang telah disampaikan. Hal ini berarti tujuan dari pelaksanaan program kerja KKN
Tim 2 Undip 2021 Desa Jatipura RT 16 RW 6 telah berhasil terlaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pemerintah Desa Jatipura mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada KKN dari tim 2 Undip tahun 2021 di mana telah melaksanakan KKN di desa kami, tepatnya di Dusun Mongsari RT 16 RW 6, di mana dari tim KKN Undip tahun 2021 ini memberikan sosialisasi tentang prokes ataupun penegakan 5M, dan di situ juga mensosialisasikan tentang pentingnya double masker karena sekarang virus COVID-19 berkembang menjadi virus yang lebih menular. Maka dari itu dari tim KKN Undip tahun 2021 melakukan sosialisasi tentang pentingnya memakai double masker. Selain itu mereka juga memberdayakan industri rumahan di mana untuk pembuatan masker berlapis. Maka dari itu kami atas nama pemerintah Desa Jatipura berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada KKN dari tim 2 Undip tahun 2021. Semoga apa yang telah diajarkan dan yang telah disosialisasikan menjadi manfaat, dan tentunya kita berharap kita semua dalam keadaan yang sehat. Cukup dari saya, banyak kekurangan mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.